Sampai Pak Erik itu keluarkan kontraknya, tunjukkan ke kita 5 orang. Pak Erik bilang, untuk saya lolos grup itu sudah oke. Tapi Sintayong malah lebih optimis. Dia bilang bahkan bukan lolos 8 besar aja, lolos 4 besar aja masih possible. Supporter Indonesia akhirnya membuat petisi untuk perpanjangan kontrak Sintayong. Hasilnya tidak sampai 24 jam petisi dibanjiri dukungan supporter timnas. Berkas lengkap. Benarkah Jero Ridowol siap jalani proses naturalisasi? Hasil rapat pengamat sepak bola dengan Ketua Umum PSSI terkait kontrak Sintayong. Di luar dugaan, Sintayong ingin loloskan timnas U23 sampai 4 besar Piala Asia U23. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih timnas Thailand Masata Daishi tidak suka membandingkan timnya dengan timnas Indonesia sebagai negara terbaik ASEAN. Pernyataan itu disampaikan usai kekalahan Thailand dari Uzbekistan dalam babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Selasa malam kemarin. Kami tidak pernah terpikir ingin membandingkan tim dengan mengatakan kami nomor 1 di ASEAN. Sulit bagi saya untuk mengatakannya, karena kami bahkan tidak pernah ingin membandingkan dengan tim lain. Jelas pelatih timnas Thailand Masata Daishi. Seperti diketahui, perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia harus terhenti di babak 16 besar setelah takluk 4 gol tanpa balas dari Australia. Terlepas dari hal itu, pelatih Australia Graham Arnold mengapresiasi performa dari para penggawa timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia Justin Hubner memberikan pernyataan monohok seusai Piala Asia 2023 kepada pihak-pihak yang meremehkan dan mengkritik skuad Garuda. Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023 memang diremehkan dan terus dikritik habis-habisan. Hal ini karena tim asuhan Sintayong itu saat menjalani pemusatan latihan di Turki mendapatkan banyak sorotan. Apalagi saat timnas Indonesia menjalani 2 laga uji coba kontra Libya. Dalam 2 pertandingan melawan Libya, tim Merah Putih meraih hasil kurang bagus karena menelan kekalahan 2 kali. Situasi ini membuat timnas Indonesia banyak menerima kritikan sebelum tampil di Piala Asia 2023 karena TC di Turki sebagai persiapan menuju ajang 4 tahunan tersebut. Untuk itu, timnas Indonesia datang ke Piala Asia 2023 dengan status tidak diunggulkan. Bahkan tim asuhan Sintayong menjadi salah satu tim peringkat terendah. Tim Merah Putih bahkan menjadi tim dengan pemain-pemain termuda. Walaupun tidak diunggulkan dan tampil dengan pemain termuda, ternyata tidak membuat timnas Indonesia tampil tidak garang. Pasalnya timnas Indonesia justru berhasil mencetak sejarah untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Ini menjadi pertama kalinya dari 4 edisi keikutsertaan tim Merah Putih dalam ajang 4 tahunan tersebut. Dengan penampilan itu, Justin Hubner pun memberikan pernyataan monohok. Menurutnya, pencapaian ini sudah membuktikan bahwa banyak yang salah menilai soal timnas Indonesia. Pernyataan dari Hubner ini mendapatkan beragam komentar yang datang baik dari para pemain timnas Indonesia maupun netizen tanah air. Komunitas Indonesia Pride yang aktif di media sosial membuat sebuah petisi agar PSSI segera memperpanjang kontrak pelatih timnas Indonesia Sintayong. Petisi yang diajukan oleh seseorang bernama Divo Sasendra itu muncul di laman chen.org pada Rabu kemarin. Menurut keterangan yang ditulis oleh Divo, petisi ini muncul karena keresahan supporter timnas Indonesia atas kontrak Sintayong yang akan habis pada bulan Juni 2024. Mereka juga khawatir kejadian seperti yang dialami oleh Luis Mia ketika kontraknya tidak diperpanjang PSSI bakal kembali terulang. Ketika itu Luis Mia sukses membawa perubahan di tubuh timnas Indonesia, tetapi kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Komunitas Indonesia Pride ini tidak ingin kejadian seperti kasus Luis Mia terjadi kepada Sintayong yang membawa perkembangan bagi skuad Garuda. Menurut mereka, dengan prestasi yang ditorehkan pelatih asal Korea Selatan tersebut, tidak ada alasan PSSI memutus kontrak Sintayong. Selain itu, target dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menyebut Sintayong harus meloloskan timnas Indonesia U23 ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa menjadi acuan. Pasalnya Piala Asia U23 tidak masuk dalam agenda FIFA,
sehingga para pemain terbaik Indonesia berpotensi tidak akan bergabung. Sampai berita ini dikerjakan pada Kamis malam kemarin, sudah ada sekitar 51.698 orang yang menandatangani petisi tersebut. Gelandang Crystal Palace Jero Ridowol dikabarkan siap membela timnas Indonesia. Kabar ini sudah ramai di media sosial dan dia bersedia untuk menjalani proses naturalisasi. Menurut aturan FIFA, Jero masih eligible untuk membela skuad Garuda. Ibunya memiliki darah Indonesia dan ayahnya keturunan dari Suriname. Jika berkas Jero Ridowol benar-benar diproses, maka hal ini akan menjadi kabar baik bagi Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini cukup mengenal atmosfer sepak bola Eropa. Karirnya dimulai saat dia masuk dalam Akademi Ajax Amsterdam pada tahun 2008. Jero sempat berkarir cukup lama bersama tim senior Ajax dan mencatatkan 93 pertandingan. Pengalaman dan skill Jero bisa jadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia sendiri cukup krisis dalam posisi gelandang bertahan. Pada Piala Asia 2023 lalu, Sintayong harus bereksperimen untuk memasang Justin Hubner di posisi tersebut. Saat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sandy Walsh juga sempat menempati posisi tersebut. Hadirnya Jero akan membuat satu tempat di lini tengah berpeluang menjadi miliknya. Pernyataan Sintayong ke media Korea Selatan bahwa ia mendapatkan tawaran melatih negara Asia lain setidaknya memunculkan dua persepsi soal timnas Indonesia. Pertama, ini syarat Sintayong ke PSSI agar segera memperpanjang kontraknya. Ini menjadi semacam posisi tawar. Pelatih 53 tahun tersebut seperti ingin mengatakan bahwa kualitasnya masih dilirik. Kedua, Sintayong ingin membentuk opini publik bahwa ia memprioritaskan Indonesia. Itu dipertegas Sintayong dengan istilah masih fokus menatap agenda timnas Indonesia hingga bulan Juni mendatang. Satu target sudah dicapai Sintayong. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini sudah memenuhi janjinya membawa Indonesia menciptakan sejarah lolos dari babak grup Piala Asia 2023. Target kedua ini nanggung. Pasalnya lolos ke fase gugur Piala Asia U23 2024 tidak bermakna apa-apa. Ini akan berbeda jika ditarget lolos ke Olimpiade 2024 di Paris. Sejatinya yang lebih pas untuk dijadikan target adalah kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi, otomatis tiket Piala Asia 2027 ada di tangan. Namun secara periodik, target lolos babak grup Piala Asia U23 2024 memang paling pas. Pasalnya di saat yang sama, peluang lolos ke fase kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai meruncing. Dua pertandingan melawan Vietnam pada Maret nanti bisa menjadi gambaran peluang Indonesia. Jika memenangkan dua laga tersebut, peluang lolos Indonesia semakin besar. Bisa dibilang pula Vietnam sebagai tolak ukur perkembangan timnas Indonesia. Jika belum bisa menang atas Vietnam di kandang, sama juga performa Indonesia masih jalan di tempat. Kemudian ada hal yang menarik mengenai kontrak dari Sintayong bersama timnas Indonesia. Juga telah dibocorkan oleh Coach Justin pada akun YouTube pribadinya kemarin, di mana dalam video tersebut Coach Justin membahas hasil rapat dengan Erick Thohir selaku ketua PSSI. Dalam video tersebut disebutkan bahwa Sintayong punya misi besar jelang Piala Asia U23 di Qatar. Sintayong optimistis bisa membawa skuad Garuda Muda tembus ke 8 besar. Bahkan posisi 4 besar juga masih memungkinkan, tetapi dengan sejumlah syarat yang telah dijelaskan oleh Sintayong ke Erick Thohir.